jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha biduhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa orang yang merasa bahagia dengan masuknya nuansa Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh dengan api neraka. Pertanyaannya, kita bahagia apa tidak? Ramadan mau datang, senang apa tidak? Alhamdulillah. Ada enggak ketika Ramadan mau datang pusing? Ada enggak? Ada. Tergantung bagaimana orang menghadapinya. Kalau menghadapi Ramadan dengan urusan dunia pasti pusing, pasti bingung. Ya, sebentar lagi Ramadan datang, siang hari tidak boleh makan. Sebentar lagi Ramadan datang, gak punya duit, harga-harga naik ya. Mana buat buka, mana buat sahur, belum nanti lebaran, istri harus dibeliin baju baru, nanti anak-anak juga minta dibeliin, pusing ya. Nah, karena pusing akhirnya enggak jangan puasa, tarawih juga enggak, mending ngojek. Nah, ngejar target. Yang lain habis isya ke masjid tarawih, ngejar target ngojek ya, siang malam cari duit untuk lebaran. Ini Ramadan mau datang harusnya senang. Kenapa senang? Karena menghadapinya dengan iman. Kalau menghadapi Ramadan dengan iman, insya Allah kita bahagia. Ramadan mau datang, alhamdulillahirabbil. Siapa orang yang banyak dosa kemudian istighfar mohon ampun kepada Allah, maka dosanya Allah ampuni. Siapa yang bertobat di bulan suci Ramadan ini, saya tobatnya diterima oleh Allah. Dan orang yang beramal soleh di bulan Ramadan nilainya digandakan oleh Allah, sehingga tasbihatun fihi khairun min alfi tasbihatin fi ghairihi. Satu kali orang bertasbih di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 kali orang bertasbih di luar bulan suci Ramadan. Surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu tergantung menghadapinya. Kalau menghadapi Ramadan dengan iman pasti bangga ya, pasti bahagia. Urusan buka puasa, nah, bagaimana nanti aja. Urusan sahur bagaimana nanti aja. Apa yang ada itu yang kita makan buat buka dan sahur, yang penting halal ya. Bagi orang yang berpuasa, makan dengan apa aja nikmat. Betul, nikmat. Saya kalau ditanya isi lagi puasa Pak, nanti sore buka sama apa aja nikmat orang puasa mah. Kenapa? Perutnya kosong seharian dalam kondisi lapar, nah ketemu makanan apa aja nikmat. Masya Allah ya, kita puasa pas datang waktu maghrib makan nikmat, walaupun dengan garam doang dikasih opor ayam nikmat ya. Kalau lagi puasa itu ya luar biasa. Fungsi makan kan sekedar untuk menghilangkan lapar, sekedar untuk menghilangkan lapar. Tidak perlu kita makan di restoran yang mewah ya, di warung yang sederhana itu pun cukup. Kenapa? Yang mewah yang sederhana nilainya sama. Kalau sudah masuk dalam perut, keluar jadi kotor. Kita makan di restoran mewah, menunya opor ayam, gulai asam manis ya. Kita makan di warung kaki lima ya kan, makanannya dengan menu yang sederhana. Tapi kalau sudah masuk ke dalam perut, keluar sama-sama jadi kotoran. Nggak ada cerita begitu orang tuh buang kotoran lalu dicari mana opor ayamnya ya, gitu kan. Jadi fungsi makan itu untuk menghilangkan lapar, sekedar untuk menghilangkan lapar. Nah, apa saja nikmat, yang penting halal gitu. Yang kedua, kalau kita jajan di warung kecil ya, di pedagang kaki lima, itu kebahagiaannya luar biasa. Pertama, kebutuhan perut terpenuhi. Yang kedua, orang kecil kalau kita datang kemudian jajan barangnya kita beli, mereka senang, dan itu bagian dari sedekah. Nah, inilah orang-orang yang beriman kepada Allah menghadapi nuansa Ramadan pasti bahagia karena menghadapinya dengan iman. Lalu apa sih makna bahagia itu? Nah, terkadang salah kaprah. Apakah begitu Ramadan datang kita teriak asik Ramadan datang, ore Ramadan datang, petasan dibunyiin, dulu makarbit ya, kemudian beduk dipukulnya, malam hari teriak sahur sahur,
besoknya goreng nasi. Nah, mana bahagia bukan seperti itu, bukan ya. Bahagia itu ya, ibaratnya kita sedang hajatan, mau ngunduh mantu. Sebelum datang hari H, rumah kita dihias, kemudian sewa tenda, sewa panggung, sewa singgasana buat pengantin. Nah, begitu hari H tiba, kemudian besan datang, girangnya bukan main ya. Alhamdulillahirabbil. Nah, Ramadan sebentar lagi datang, kita hias diri kita. Sifat-sifat yang buruk yang ada pada hati kita hilangkan, sifat-sifat yang kotor yang ada pada hati kita hilangkan. Kenapa? Ramadan mau datang ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litathhiril qalbi minal uyub. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk membersihkan hati kita dari aib-aib, dari sifat-sifat yang buruk. Sebentar lagi bulan Ramadan datang. Ramadan bulan yang suci, harus dihadapi dengan hati yang bersih. Apa sih sifat-sifat kotor yang ada di hati? Banyak. Di antaranya sifat hasud, bersihkan. Sebelum Ramadan datang, bersihkan sifat hasud. Apa hasud? Hasud itu SMS, suka atau senang ketika melihat orang lain susah, susah ketika melihat orang lain senang. Itu namanya, itulah ukurnya gampang. Di hati kita, apakah masih ada sifat hasud atau tidak? Gampang. Lihat tetangga kita. Tuh. Kalau tetangga kita beli kompor gas, kita meriang, nah, berarti masih ada sifat hasud. Punya tetangga beli kulkas, kita panas dingin, nah, menggigil ya, berarti ada hasud. Orang hasud itu hidupnya tidak pernah bahagia. Tetangganya beli mobil, dia naik ambulan ya, masuk rumah sakit. Nauzubillahi min. Hasud itu SMS, senang ketika melihat orang lain susah, dan susah ketika melihat orang lain senang. Itu hasud namanya. Bersihkan sebelum Ramadan ya. Sifat iri, bersihkan. Suudzon, berburuk sangka, bersihkan ya. Suudzon. Kadang ada orang lewat, kita tanya, Mas mau kemana? Diam baik, jangankan menjawab, nengok saja kagak. Kita bilang sombong amat. Nah, suudzon, suudzon. Oh, ternyata orang itu budak ya, bukan sombong. Ditanya, Mas mau kemana? Ayo jalan terus. Jangankan jawab, nengok saja kagak. Kita sudah bersuudzon, sombong amat. Padahal mah budak ya. Subhanallah. Orang budak itu mulia di hadapan Allah. Mulia ya. Orang budak itu mulia di hadapan Allah. Nih, orang mulia ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Orang mulia ada 3. 1, orang budak. 2, orang buta. 3, orang bisu. Mau mulia enggak? Saya tanya, mau mulia apa enggak? Bukan mau budak apa kagak gitu kan ya. Ulangi, orang mulia ada 3. 1, orang budak. 2, orang buta. 3, orang bisu. Mau mulia? Budak. Gitu. Mau mulia? Mau. Budak kagak gitu. Apa mulianya orang budak? Mulianya orang budak, dia tidak pernah marah walaupun diomongin orang. Nah, itu orang budak mulia, orang budak ya. Tidak marah walaupun diomongin orang. Apa mulianya orang buta? Orang buta tidak pernah iri ketika orang lain dapat nikmat. Tetangga punya mobil baru, ya nggak iri yang buta mah, ya nggak iri karena tidak melihat ya. Orang buta tuh, dan matanya tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Apa mulianya orang bisu? Mulianya orang bisu tidak suka membicarakan aib dan keburukan orang lain. Makanya golongan ini nih masuk surganya lebih dulu daripada kita. Kenapa? Mulia. Nah, sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Jadilah kita seperti orang yang budak. Jadilah kita seperti orang yang buta. Jadilah kita seperti orang yang bisu. Seperti orang budak, artinya jaga nih pendengaran kita sedang berpuasa. Jangan mendengarkan sesuatu atau suara-suara yang tidak disukai oleh Allah. Di bulan Ramadan jadilah kita seperti orang yang buta. Maksudnya jaga mata kita. Jangan banyak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Di bulan Ramadan jadilah kita seperti orang yang bisu. Jaga lisan, jaga mulut, jangan ngomong sembarangan. Ya, ngomong sembarangan bisa jadi puasa kita menjadi gagal tanpa pahala. Nauzubillahi min. Ini yang susah.
Kita puasa kalau hanya sekedar untuk menahan perut dari masuknya makanan dan minuman, gampang. Anak-anak kita yang usia baru 7 tahun banyak yang sudah mampu berpuasa. Anak-anak TK sudah mulai belajar puasa dan mereka sanggup dari subuh hingga maghrib. Yang susah bukan menahan perut dari masuknya makanan dan minuman, justru ini jawari kita, anggota tubuh kita dipuasakan. Mulutnya dipuasakan, jangan sampai keluar kata-kata yang kotor. Matanya dipuasakan, jangan suka memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kupingnya dipuasakan, jangan suka mendengar sesuatu atau suara yang tidak disukai oleh Allah. Demikian pula hatinya, kakinya, tangannya dipuasakan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, kita tidak usah berdebat, mari kita saling menghargai satu sama lain. Cuman ketika orang bertanya, saya puasanya kapan? Jawab saya, tanggal 1 Ramadan. Terus 1 Ramadan kapan? Jawab saya, nunggu besok, hari Jumat sore, sidang isbat. Nah, begitu matahari tenggelam, nah ketika hilal muncul, oh berarti tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu. Ketika hilal tidak terlihat, oh berarti bulan Syaban sempurna 30 hari, tanggal 1 jatuh pada hari Ahad. Itu ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahafalu tuh bi Sya'bana malah yatahafalu bi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasul sangat memperhatikan hilal di bulan Syaban, sesuatu yang tidak memperhatikan selain bulan Syaban. Wa hadza dalilun ala anna ikmala Sya'bana salasina yauman birru'yati la bil hisab. Jadi inilah dalil pertama kenapa Al-Fakir lebih menunggu sidang isbat hari esok untuk menentukan tanggal 1 bulan Ramadan. Kemudian ada hadis Rasulullah, ja'a A'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala inni ra'aitul hilal. Ya Rasulullah, saya melihat hilal gitu. Kemudian Nabi bertanya, asyhadu alla ilaha illallah wa inni Rasulullah. Maka Arabi menjawab, na'am. Setelah itu Nabi panggil Bilal, wahai Bilal, umumkan kepada sekalian manusia bahwa besok tanggal 1 bulan Ramadan hendaklah mereka berpuasa. Nah, inilah salah satu dalil-dalil tentang ru'yatul hilal. Itu saja barangkali yang dapat Al-Fakir sampaikan sebelum datang nuansa Ramadan atas nama pribadi. Al-Fakir adalah manusia biasa. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan hilang. Kepada para masyayikh, kepada para guru, kepada para habaib, kepada seluruh jamaah yang hadir, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Adapun jamaah tidak usah minta maaf, insyaallah tanpa meminta. Al-Fakir sudah lapang dada. Selanjutnya mari kita sama-sama song-song nuansa Ramadan dengan hati yang bersih, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan berbagai aktivitas yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.